Selamat datang di Selamat podcast Asal. 11 11 21. Selamat datang di Asal Podcast. Halo guys, jadi di sini ada narasumber kita, Mas Fandi. Apaan tiba-tiba? Ya itu Asal Podcast. Podcast. Sebelum di clap, Cok. Ya, Fan, Satu clap, tag satu. Tim Hore. Selamat datang di Asal Podcast. Berapa dulu? Cepet, Cok. Apaan? Hai, Kak. Cepetan. Nah. Mas, sini, Mas. Podcast kita. Podcast apa? Asal Podcast. Jadi hari ini teman-teman kita ada Mas Fandi. Mas jangan kayak gitu atuh. Gini. Apa tiba-tiba nggak diberi? Kan Asal Podcast. Jadi kita bakal ngomongin seputar apa ya? Bergaya. Seputar mobil. Seputar Guys, murah guys, 25 juta guys. Itu dia. seputar penerimaan aja. Penerimaan kayak gimana sih, Mas, kalau kita tua-tua rasanya apa gitu. Parah ini. Iya, Cok. Oh, Cok. Jangan gitu, Cok. Jangan gitu, Apa sih, lu ngomongin film terus, ngomongin kedewasaan ini. Pendewasaan ini. Kok agak canggung gitu ya? Kok aja deh. Ini, Cok, ngomongin udah kepikiran nikah gitu-gitu. Aku Mas. Pausin. Host. Jangan digerak-gerakin. Boleh, Kak. Boleh. Aman ya, Mas? Lagi ada kau. Ngomongin apa tuh spesifik dulu. Bapak mau nikah mas, udah kepikiran nikah belum? Gitu aja, tanya aja. Guys, ini ngantuk, jawaban ngantuk guys. Iya. Mas Fandi tuh sekarang pasti umur gak enak banget. Sekarang umur berapa sih, Mas? Shit. Belajar ini. 30 dikit. 30 dikit. Berarti lumayan jauh ya gapnya sama kita. Nah, kita tuh pengen ngerasain lah kayak pemikiran orang dewasa gitu. Kalau tadi sama Haikal ngebahasnya tentang proses apa melalui duka ya. Proses melalui duka ketika Haikal ditinggalkan sama orang tuanya, ibunya gitu. Nah, kalau point of view Mas Fandi, kan Mas Fandi udah apa ya? Udah berumur. Udah dewasa. Mungkin Kan cara mungkin cara menanggapinya berbeda. Itu gak sih? Iya. Nah, Semua budaya kita. Pasti ditinggal orang tuh lebih sering, ngerasain lebih sering lagi. Jadi gimana, Mas? Menurut Mas? Saat kita tuh ditinggalin orang tuh cara ngadepinnya gimana? kalau Haikal tadi tidur. Tidur, kalau aku tidur melarikan diri lah ibaratnya. Gak tahu, Cok. Kalau Mas Fandi kan lebih dewasa mungkin ya. Kayak Apa ya? Apa, Cok? Kebak. kita ulang lagi nih pertanyaannya. Mas Fandi masih ingat pertanyaannya. Proses melalui bentuk Sama, kehilangan susah. apapun Sama. versi Mas Fandi. Karena aku baru baca tweet tadi, Mas, kayak gini, kayak tweetnya gitu gini. dulu. Nah, Di-bridging itu dulu. benar-benar. Tweetnya tuh kayak Gimana? gini, katanya kalau Podcast tuh gitu, Ah, iya. ada bridging. Kalau Baru ya. lanjutan, tiba-tiba Belajar nanya. kan asal podcast gimana ini? Belajar. Belajar sama podcast yang udah-udah. Anjay. Podcast apa? Yang udah-udah. Nah, jangan lupa ya di sini. Geser lagi, Al. Aku gak setengah, Nih, Cok. tadi tuh aku baru waktu bangun tidur aku baca kayak tweet gini, Mas, kayak seseorang tuh kalau ditinggalkan orang lain itu tuh dalam keadaan udah benar-benar siap gitu. Pasti udah bener-bener siap. Pasti udah benar-benar siap. Nah, kalau tadi versi Haikal gimana, Kak? Iya. Iya, betul. Kalau misalkan ketika kita mau kehilangan meninggal atau kehilangan ya kemana, ditinggalkan orang tuh itu dalam keadaan kita tuh sudah siap. Siap gimana, Kak? Siap dalam apa ya? Dalam mental tuh udah siap. Dalam alam bawah sadar kita tuh udah kayak ya udah tidak apa ya, kayak orang itu tuh tidak terlalu spesifik di hidup kita mungkin kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau versi Mas Fandi kayak gimana gitu. Ayo Mas, jawab jujur. Gak tahu. Yang tengah, kurang tengah. Jelek framingnya. Enggak, dapat kok.
Kita dapat apa? Dolar hijau kita. Gitu pokoknya. Heeh. Ya gitu. Apa sih gitu? Sama kayak Haikal. Apa? Tidur. Enggak kan. Apa? Yang tadi kan Haikal kayak ngerasa udah siap. Emang udah siap kan? Sebenarnya tuh iya siap, tapi kayak menerimanya itu loh yang belum. Properti nih, Cuk. Ini sih. Propertinya Cina. Tangan. Sebenarnya iya udah siap, tapi tinggal kita tuh loh yang butuh memproses gitu. Kan kebiasaannya kan jadinya hilang. Nah, cara ngebiasain lagi tanpa orang itu yang belum. Nggak normal. Hah? Iya kayak gitu sih emang. Ya gimana dong? Kasih opini dong. Masih. Ngutip dari film Salawaku. Hidup itu perihal ditinggalkan dan meninggalkan. Anjay. Kutip anak film banget ya. Iya, film banget. Ya pasti nggak. Pertama nggak ada yang pernah siap. Oh my god. Nggak ada yang pernah siap. Terus caranya bikin kembali ke normal lagi gitu maksudnya. Kalau aku langsung ini strategikal, kalau aku sangat logis dan strategikal. Jadi waktu misalkan habis putus atau habis ditinggal teman dekat jauh pindah kota atau kemarin ditinggal orang tua, kita langsung strategikal yang paling logis aja biar kira-kira aku perlunya apa nih. Aku bukan tipe orang yang berlarut-larut. Intinya itu nggak ingin berlarut-larut. Kayak misal habis tinggal temen jauh, oke, kita bikin plan. Kalau keluar kota harus ketemu, nanti gimana schedule balik, timeline bareng. Berarti jadi kayak jelas. Bikin cara berarti ya. Jadi langsung sebelum pergi dan sosial komunikasi di plan dulu. Gitu, terus apa misalnya putus gitu kayak how to-nya jadi kayak nyibukin dirinya dengan cara apa yang terdekat yang paling urgent gitu. Jadi mikirnya yang paling urgent, terus kayak ditinggal orang tua itu langsung tanpa orang tua sekarang berarti tanpa sosok ayah gitu, terus kayak harus sama adik-adik dan ibu langsung kayak meeting keluarga gitu. Nanti gimana urusan finance, urusan keluarga, urusan pendidikan, terus rumah tangga, terus kayak ke depannya nanti kalau ada problem apa gimana solusinya langsung jelas. Jadi ketika misalnya ada kebutuhan finance atau ada masalah finance lah kalau keluarga gitu atau ada acara gitu udah jelas siapa yang bertanggung jawab. Misalnya aku akan harus pulang. Kalau misalnya adikku mau tulis adikku ya adikku yang bertanggung jawab. Jadi kayak clear gitu, jadi bisa gampang ninggalinnya gitu. Sebenarnya lebih ke ini ya sih Mas, apa ya? Kalau kita bersedih-sedih terus tuh kayak sebenarnya kita tuh masokis aja sama rasa sedih itu. Nggak mau rasa sedihnya hilang. Aku tuh pernah mikir kayak gitu, kayak kalau aku sedih nih sebenarnya dalam hati kecilku tuh kayaknya aku menikmati deh rasa ini, jadi aku nggak mau terus bersedih gitu. Soalnya ada juga orang kayak gitu, ada yang dia harus beneran abis dulu rasa sedihnya baru akan balik, ada juga yang gitu. Nah kalau aku udah soalnya apa ya, nah karena terlalu logis aja mungkin aku, jadi kayak perasaan kan dibentuk dari logika, dari otak dulu nih. Otak bikin perasaan, bikin emosi. Emang kayak gitu? Iyalah, ini kan yang nyuruh kita sedih siapa kalau nggak otak? Kita nonton, ini sedih, ini kita takut, kan itu perasaan. Kan takut karena otak yang nyuruh hati. Jadi kenapa kita fokusnya ke perasaannya? Ini ilmu baru ya? Gitu. Kalau ini bukan ini ya, bukan teori tapi kayak menurutku, subjektifku. Jadi kayak langsung aja aku yang dilogis di kepalaku dulu gitu. Jadi aku makanya kadang-kadang Ngaruh juga ya penonton ini. perasaan. Maksudnya kayak sesuatu aku mengabaikan perasaan dulu. Perasaan adalah hasil. Jadi roots-nya di logika dulu, terus di pikiran di otaknya dulu, baru nanti bisa filter nih perasaan apa. Misalkan masih ada rasa sedihnya nih, tapi ya dikelola gitu, bisa mengelola karena sebelumnya udah dipikir logis. Make sense juga sih. Kayak bukunya itu loh, yang Seni Bersikap Bodo Amat. Jadi ketika kita udah masuk ke lingkaran setan, kalau misalkan kita gugup, terus kita berpikir kayak gugup terus, itu bakal terusan gugup gitu. Terus aja di situ-situ aja.
mungkin gitu juga ketika kita sedih gitu gak? Ya gitu Gue emang nggak baca buku ini. gitu. Kalau misalkan kita sedih terus di proses kita sedih terus ya bakal selalu tersedih-sedih berarti gitu ya kalau Nah, Mas itu Fandi betul. lebih ke Logika. logika gitu kan. Oh gitu. Lo menang logic first. Logic belakangin hati. Kalau untuk yang misalkan kayak parah gitu misalkan kayak harus kehilangan atau harus kegagalan gitu, aku langsung logiknya dulu. Nggak langsung Oh itu ya. nggak apa-apa kayak langsung kalau aku kan itu subjeknya Mas Fandi tapi itu gimana works nggak di Mas Fandi terus kayak berarti harus terus logika gitu. Ya, tapi kayak bukan Capek nggak sih? bukan denial sama perasaannya ya, tapi sadar bahwa ini aku sedang sedih, gitu kayak sedih ini tidak akan berguna aku setelah ini, tidak akan berguna. Tapi kadang-kadang kayak pas kehilangan bokap itu kayak pengen nyisain sedikit perasaannya buat nanti kalau aku punya ide, nah perasaan itu masih gampang dikorek dikit itu loh. Nggak yang benar-benar dikubur, jadi kayak perasaan yang nyangkel perasaan masih enak. Sedih, happy, super happy-nya nih. Oke. Tapi jadi kayak apa ya ngomongin kayak gitu kayak ngebangun emosi ya kayak tangga emosi di dalam diri sendiri gitu kayak difilter semua apapun yang mau dilakuinnya gak sih? Terus kayak misal happy kita bisa menang festival atau apa, terus kayak ya udah Oke, happy filtrasinya happy nih, next berarti gue sekarang udah sampai level sini, selanjutnya harus lebih bagus, kalau lebih jelek bakal Sedih. iya bakal sedih bakalan, nah itu jadi kayak ya udah deh nggak usah terlalu happy deh gitu. Nikmatin aja gitu, nggak usah yang terlalu euforia gitu. Tapi tetap dirayakan gitu. Kalau itu kan kehidupan kayak wise banget ya. Iya, anjir. Dan percaya guys, orangnya ngawur. Kalau itu kan apa ya ketika Mas Fandi hidup gitu. Anjay. Tapi kalau kita Ngomongin itu podcast itu. kalau kita ngomongin film nih Mas Fandi, kan film tuh ada apa? Film Premis. ya kayak ibaratnya kita membuat kehidupan baru. Membuat dunia baru. baru. Itu yang Mas Fandi buat itu dari perasaan dulu. Kan itu ngebangun perasaan kan? Atau dari logika dulu? Gimana tuh? Dari point of view Mas Fandi Gantung. sebagai director. Tergantung apa ya, sebenarnya kalau itu tergantung aku lagi mau ngerjain apa sih gitu. Misalkan biasanya aku selalu kalau di pos itu ada eksperimennya di setiap yang aku kerjain. Misalkan di project 1 aku mau eksperimen apa nih di perasaannya, ya aku akan mulai di perasaannya gitu. Kalau di teknisnya aku akan di teknisnya, kalau di cara bertuturnya, bentuknya aku akan di situ gitu. Makanya kayak kalau dibilang bikin film yang kayak gimana akan beda-beda film-filmku gitu. Karena masih selalu belajar sama kayak ya caranya ya eksperimen itu. Diproses ya. Enggak yang dulu harus dari perasaan, harus dari apa gitu ya. Lagi pengennya pas apa nih, atau misalnya nemu scene, nemu adegan gitu. Adegannya dulu terus masuk ke cerita. Pas mau dibikin cerita, ini lagi pengen kayaknya dikulik apa bentuk filmnya seru deh gitu. Udah kulik, terus kalau lagi ngeliat foto visualnya bagus, terus nonton foto, nonton gambar, terus kayaknya perasaan ini oke deh dimunculin jadi referensi dari foto, kasih perasaan jadi cerita gitu. Ya tinggal eksperimennya ya, temuannya pasti. Dan nggak, kalau aku pribadi ya nggak akan pernah jauh dari apa ya, nggak tahu, nggak jago ngayal aja, nggak berfantasi banget. Berfantasi dikit komedi nggak tuh teman. Authorship. Nggak ada authorship. Mas Fandi. Ya, ciri khas. Oh iya, Ciri khas sutradara gitu. Ciri khas sutradara. Iya, ciri khas sutradara Namanya yang apa? lagi dibangun ya. Ya authorship. Authorship Kayak Mas Fandi. yang timbul dari Ya, diri nggak dia tahu. tuh apa. Lagi belajar. Lagi mencoba apa? Joko Anwar kan ciri khasnya horor. Horor. Kalau kemarin aku ngobrol juga sama ada sutradara lain namanya Bani, terus kayak
agak mengganggu ya suara. Bercanda. Ada reggae gitu ya. Woyo, biar woyo. Udah kayak reggae gini nih biar. Terus ini apa? Kan aku sharing ide ke dia, terus dia bilang ideku itu susah untuk jadi film pendek, kompleks gitu. Terus dia ada statementnya dia yang, kok nggak cerita kok angel-angel tau, kamu kok kalau bikin cerita susah-susah tau gitu. Terus aku itu Oh ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Ada berarti. Terus ya nggak tahu maksudnya kayak gitu. Terus dia bilang akhir-akhir ini aku lagi kayak gitu pokoknya. Terus kalau dipikir akhirnya aku menyimpulkan dia kayaknya selama aku mengenal dia dari 2013 sampai sekarang tuh mengenal si Bani tuh aku sharing akhirnya dia tuh dancer kayak gimana, authorship bla 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 gitu lah. Terus aku nanya ke dia, aku gimana menurutmu, dari kan dia sering dengar ide-ideku, terus dia juga pernah nyutradarin ideku gitu. Terus kayaknya dia bilang ya, kenapa kita cocok itu karena kita sama ngangkat isu apa manusia dengan ruang gitu, sama-sama manusia dengan ruang. Nah, dan aku ditambahin lagi kompleks sama dia gitu. Jadi manusia yang kompleks dengan ruang, atau manusia dengan ruang yang kompleks, atau manusia yang kompleks di ruang yang kompleks gitu. Nah, perihal isunya masih aku tentang human sih, manusia, belum yang apa kayak masih based on human. Gitu. Ngomongin kehidupan lagi kita. Lompat lagi. Agak-agak melenceng gitu ya. Asal podcast. Kan kata orang ya, kan kami belum ngerasain nih. Di fase 20-an tuh ambisi itu lagi menjolak-jolak gitu kan. Nah, terus setelah Mas Fandi ngelewatin itu tuh rasanya hidup tuh tujuannya apa sih, Mas? Sekarang tuh apa gitu loh. Kalau dulu kayak pengen pembuktian, terus kalau sekarang tuh masih gak pembuktian, atau ya hidup mah gini-gini aja atau gimana gitu. Sebenarnya apa? Gua nggak ambisius soal. Mungkin termasuk orang yang bukan orang yang ambisius kayak harus menang, harus membuktikan, harus menang gitu. Terus kayak harus apa ya, lebih challenge. Gue lebih suka ditantang sebenarnya. Kayak why gue di film juga kan jauh banget dari Bekasi, Jakarta, Bekasi teknik mesin, sudah bekerja teknik mesin, lompat ke Solo film gitu dari nol gitu ya. Sebenarnya itu part of challenge yang pernah gue lakuin. Terus 20 di usia 20 kayaknya apa ya, kalau mencari gue nggak tahu, kayak ya kalau mungkin kalau mencari lebih tanya sebenarnya kayak kenapa masih di film sih waktu itu alasannya, kenapa masih, kan kuliahnya lama tuh, itu di usia menyelesaikan kuliah tuh kayak emang ini cocok ya buat gue gitu kayak emang ada masa depannya gitu doang. Di challenge sama diri sendiri, mending langsung dilakuin, Makanya, dibuktiin sama diri sendiri juga. Itu kayak gue men-challenge diri gue sendiri, emang nanti bakal kepake ya. Kalau misalkan gue men-challenge diri gue sendiri susah payah kemarin, terus ternyata nggak kepake, terus ngapain gitu. Terus akhirnya aku punya titik matiku sendiri. Akhirnya bentuk titik matiku sendiri aja. Ketika aku merasa diriku sudah gagal, aku akan balik Jakarta. Udah selesai, sesimpel itu aja. Karena aku yakin kalau misalkan gue pulang ke sana, balik, terus aku yakin kalau cuma untuk hidup akan gampang gitu. Tapi ya tinggal mentalnya aja. Tapi gue karena tidak ingin hidup di titik mentoknya itu, makanya ya di sini. Titik mentok Mas Fandi balik ke Jakarta. Gue tujuanku Jakarta. Agak beda sih. Gitu. Oke. Jadi kayak ya paling pertimbangan apa ya? Nggak ada yang perihal soalnya di sesi itu belum ada yang dipertaruhkan, kayak lu sebenarnya apa ya, pertaruhan tapi lu nggak ngerasa bermodal intinya gitu. Lu nggak ngerasa nanam modal, tapi lu kayak perjalanan lu lagi dipertaruhkan gitu.
kayak akhirnya bingung sendiri apa yang gue pertaruhkan ya. Kenapa nggak enjoy aja, jalanin dulu aja. Ntar kalau misalkan hoki juga yang gue percaya itu juga kayak pasti ada klik momen di setiap manusia gitu. Ada klik momennya antara klik momen turun, drop, atau klik momen naik. Oke, sudah 20 menit. Gimana? Sudah terjawab? Sabar. Biarin dulu, kalau nggak ada obrolan diam dulu aja. Ya udah. Ini apa ya? Oh, gitu. Asal podcast. Asal. Apa jadi bengong aja? Berat, Cok. Salma yang enteng-enteng. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihat dari Mas Fandi gitu ya, sebenarnya pemilihan yang Mas tuh kelihatannya tuh santai, cuman itu tuh apa ya, kayak beresiko bagi aku. Gak semua kita tuh punya mental untuk itu. Gimana ya contohnya? Ya itu ibaratnya kayak tadi kehilangan, lu tinggal logiknya aja apa yang dibutuhkan itu. Gak semua orang mau gak sih? Kira kita tuh kayak udah tahu nih di otak tuh kayak ini tuh harus logik, lu tuh harus kekurangannya apa dan lu tuh harus apa yang lu lakuin gitu. Tapi kita tuh selalu ngedenial kayak enggak, ini perasaan gua dulu gitu, ini kayak momennya gitu. Tapi lu tuh punya mentalitas yang yang nggak bisa, ini tuh harus kayak gini. Itu tuh kayak tegas ke diri sendiri gitu gak sih? Kayak mental orang Jakarta gitu ya. Anjay. Mental kota keras gitu, Cok. mental kota keras aja. Iya, Cok. Oh mungkin ini karena pertama treatmentku dibesarkan beda. Jadi kayak aku penuh dengan kebebasan. Jadi karena biasanya orang saking bebasnya malah dia tahu segalanya, jadi bisa filter karena udah banyak tahu. Jadi tahu batasan yang oke, yang enggak. Nah itu. Jadi dari kecil aku disuper bebaskan gitulah. Jadi sampai akhirnya bisa jadi lebih mengenal diri sendiri lebih awal dibandingkan orang yang menurutku ya, dibandingkan yang dituntut, diatur, itu dia tidak akan mengenal dirinya lebih awal. Nah, aku karena bebas jadi mengenal lebih awal, makanya lebih Tahu batasan buat diri sendiri. nah jadi, maka bahkan kadang bisa jadi lebih takut karena Iya sih. karena efeknya kan udah pernah kita ketemukan atau apa gitu. Udah pernah ketemu langsung sama efek yang tidak kita inginkan gitu. Sama apa ya, sama goalsnya sih paling happy aja. Selama happy cukup ya. Kayak kalau kan ada orang yang ngejar duit buat cari happy, ya emang benar, tapi kan tujuannya cuma happy. Kalau sekarang udah bisa ngerasa happy, kenapa dipaksa untuk mempush dirimu sendiri biar lebih happy gitu? Malah tidak menikmati happymu saat ini. Kecil-kecilan dulu aja. Jadi kalau aku lebih ke titik beratnya ke happy-nya itu sih, kayak aku enjoy nggak, happy nggak ngerjain ini gitu. Oh lagi happy nih, tapi teman-temanku udah punya mobil, udah punya anak istri, happy nggak mereka? Capek kayaknya ngeliatnya deh. Kita tuh hidup untuk hari ini ya, bukan untuk besok dan kemarin. Kalau bisa happy-nya ngekip nih, mempertahankan happy-nya gimana? Kalau aku gitu kayak biar tetap happy gimana ya? Jadi kayak kuliah enjoy, mau eksperimenku jalan, belajar, terus biar tetap happy, biar nggak kepikiran ya kerja, kuliah ketemu teman-teman baru, belajar lagi happy kan? Kerja buat makan, biar tetap nongkrong happy, nabung nggak takut ntar kalau misalkan ada sesuatu apa tabungan aman, happy aja. Kecil-kecilan dulu. Happy nggak tuh? Apa? Kuncinya happy. Kadang-kadang orang nggak sadar kayak sebenarnya udah kerja atau nge-push dirinya, yang dicari apaan? Kayak kalau validasi dari luar orang come and go gitu loh, kayak ketika ada karya yang oke pasti itu dipuji, ketika karyamu jelek akan dihina atau dibanding-bandingin sama karyamu yang oke gitu. Ya ngapain dengerin orang? Kalau misalkan aku di project ini atau di karya ini atau di apapun yang aku kerjain, aku ngerasa capaianku berhasil, apa kata orang?
capaianku sampai itu. Misalnya aku cuma pengen syutingku, ini adalah syuting, capaianku cuma syuting bareng teman-teman, sebatas itu doang. Ketika sudah berhasil sama teman, film bagus jelek bodo amat. Begitu. Judulnya nanti kita ganti. Tongkrongan orang senang. Tongkrongan kami. Tongkrongan orang senang. Keren, Cok. Itu makanya selaras sama ini. Kayak ceritaku yang kalah itu. Itu kan kayak aku nyoba nulis semua hal yang dekat denganku, semua dari kecil sampai sekarang gitu. Padahal itu ada di cerita ini itu. Terus itu kesimpulanku kayak selama ini di tagline-nya ceritaku yang itu. Hidup itu dihidupkan bukan dimenangkan. Anjay. Daging paham. Paham. Tuh, yang kalah. Jadi kalau lagi ngerasa kalah, lagi ngerasa gagal, ya ngerasa ketinggalan sama teman-temannya, ya lu nggak balapan, lu cuma hidup, lu bukan balapan. Yang kalah. Iyalah, kalau hidup balapan kan finishnya Tapi dari mati. kemarin masih ngasih date ya, dari semua kemarin yang paling ngena tuh ini, kayaknya ini gagasan yang paling kuat, kayak yang paling deep gitu, kayak alasan lu buat film itu. Itu aku cerita itu ke Bani, terus kayak anjing kompleks. Lu belum cerita itu kan kemarin? Oh, belum. Belum kan? Oke. Kayak, oh Anjing ini kompleks. akhirnya lu buat kayak gini, yang kalah. Nyoba doang, kayak jadi apa sih gitu. Ya pasti kan kayak ada yang bilang ada 27 Club, kayak orang di titik terendah quarter life crisis gitu lah. Kayak pasti orang gagal, kalah, mempertanyakan dirinya sendiri. Terus apa ya, selama masih hidup fine. Anjay, ini berat banget ya. Ini sama ini nggak sih, Mas? Kamu ngerasa waktumu terbatas nggak? Enggak. Enggak. Ya semua orang punya mentalitas kayak gitu. Kayak apa, maksudnya batas kan, kalau apa waktu batas, misal kayak cewek nikah harus 29 itu karena kesehatan, karena rahim. Tapi dia ada nggak hal perempuan, misal dia pengen karirnya dulu, Ya. layak apa, mau nggak membayar nanti kamu misal punya keturunan sudah tua dengan karirmu, dengan happy yang mana? Kalau saat ini lagi happy itu ya wes. Kalau takut Resikonya ya. aku harus menikah di umur sekian, punya target, punya timeline, ngejar. Ketiga, Gitu. Nggak, maksudnya nggak ada apa ya, mungkin nggak ada yang jadi standarku aja, kayak harus di usia sekian bahkan, atau harus kuliah langsung harus kerja di usia sekian, harus sudah punya mobil di usia sekian, harus punya rumah di usia sekian, punya anak di usia sekian, nanti ketika anakmu sekolah kamu tidak bekerja, uangnya cash flownya aman. Itu logika yang oke gitu. Tapi pertanyaannya happy enggak? Ketika itu kamu mengusahakan itu, selama menjalankan lu happy enggak? Kalau happy bagus, udah itu goals semua goals plus happy itu oke banget. Kan happy-nya orang beda-beda, ada yang duit cukup happy, banyak duit happy. Tinggal kamu happy-nya di mana aja. Punya banyak waktu luang happy, tidur cukup happy. Gitu. Walaupun makan Indomie, nanti tidur cukup happy. Anjay ya. Kayak ini cuk, kayak orang bener goblok. Jangan percaya guys. Sok wise. Cok ini uploadnya di 24 aja Cok. Yuh, jangan langsing. Nyapa YouTubeku, Cok. Iya maksudnya di ini anjir apa? Dibuat SG biar semua orang nonton. Semua orang tuh pasti kepo mas. Dia soal banyak orangnya juga ngapain nanti kuliah lagi? Iya sumpah, semua orang tuh pasti kepo. Ngapain? Kenapa? Pertanyaannya tinggal dibalik aja bang, kenapa? Karena bagi dia gak ada waktu yang telat. Anjay.
Happy dia mah. Yang penting happy aja dia. Dia jauh. Orang senang deh ya. Orang senang. Senang. Senang deh. Tongkrongan apa Kang? Orang senang. Orang senang. Tetap muda sampai tua. Anjay. Udah lah ya, udah cuma 30 menit. Oh, nanti dulu. Kalau benar-benar Ini yang perasaan Haikal doang anjing. Kayaknya banyak pertanyaan gitu Mas dalam otaknya anjing. ya tapi kata-katanya tuh apa gitu. Bagi rokok dulu lah. Bagi rokok. Bis. Ya beli. Beli Kak. Beli. Dalam super, Cok. Banyak Duduk aja. ini anjing. Samsu kali Kal. Ambilin kantor gue yang bayar Kal. Aku juga sampurnanya satu. Sampurnanya satu. Loja di sini ya. Samsu gue Samsu. Mana sumber anjing. Jangan percaya guys ya. Tadi itu cuma gaya-gayaan doang. Ya, jangan percaya. Pertama jangan percaya. Tadi sama omongan gua, ya itu selalu dah. Kalau percaya lu ada orang.